yaitu malam minggu. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang menjadi panutan kita. Dan sungguh-sungguh kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan ketika di yaumil qiyamah nanti kita dibangkitkan dekat dengan beliau, kemudian kita dibariskan di belakang beliau, memasuki surganya Allah untuk pertama kalinya, memandang wajah Rasulullah, memandang wajah Allah, di mana itu ada karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita memasukinya bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara ini. Kalau semuanya datang ada berapa? 15. Ini berarti kurang berapa nih? Kurang 9. Pada kemana sih kira-kira? Ini belum colok, Bib. Ini nggak emang dicolok? Ini. Pada keluar kelas. Oh, ini emang dicolok ya? Udah, berapa deh? Ya mungkin kalau misalkan mereka sakit ataupun ada halangan, semoga dimudahkan. Nah, berkait dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Palestina, inspirasi untuk generasi. Tahu Palestina kan? Firman apa Palestina? Negara mana? Negara dekat mana? Gitu. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata-kata Palestina? Apa jawab? Ini namanya web, apa web? Palestina apa? Apa ya? Apa dong? Satu orang satu. Palestina apa? Dulu. Udah lah. Cewek ya? Segitu aja lah. Oh, apa aja terserah. Main bola nyampu. Nah, ada Islam negaranya. Islam. Sedih apa nih? Hah? Kenapa sedih? Ya sekarang lagi dijajah. Lagi dijajah. Apa Hafiz? Hah? Kenapa orang menyerang? Karena Sedih. Berjuang. Siapa sih ini? Itu namanya? Acong. Acong, apa Acong? Beneran namanya Acong. Acong. Apa yang ente bayangin ketika mendengar kata Palestina? Firman, apa? Belum lah. Kan tadi nanya Palestina, coba apa? Kalau misalkan dengar kata Palestina, apa sih ini bayangnya? Gak tau. Wah, respect dan. Enggak, apa aja? Masa kalian misalkan Palestina apa sih? Oh misalkan segala macam terserah. Apa? Masa kalau Palestina dibayangin kosong? Dulu cas itu laptop. Nggak ada pikiran kesan apa coba? Kasih. Hah? Ini Oppo gini, masa kagak ada pisan? Enggak apa ya? Negara yang tidak matang. Ada merah. Sama kayak PC ya. Kalian punya media sosial semua kan? Pernah nggak kalau misalkan pas lagi scroll ketemu berita tentang Palestina? Skip. Nah, Apa yang kalian dapat? skip. Bukan skip. Apa yang kalian dapat? Kalau misalkan ada berita tentang Palestina? Gini-gini apa? Gini-gini ya? Pembantaian. Hah? Penyiksaan apa lagi? Bahasannya kocak. Pelecehan gitu loh, kocak dulu. Apa lagi? Apa habis? Pembantaian. Gak tahu. Kocak lucu ini bahas. Jam ini nge-live jam. Iya. Baru jam-jam yang ngomong. Nah, yang kalian sebutin benar semua terkait dengan Palestina. Nah, jadi sebenarnya ini cerita singkatnya Palestina. Daripada ada yang bilang dijajah, ada pandangannya benar memang Palestina ini dia ialah negara Muslim. Negara Muslim
Berarti sama dengan kita juga muslim. Satu agama. Nah, apa sih yang terjadi di sana? Kondisinya seperti apa? Nah, yang terjadi di sana ialah penjajahan. Sebenarnya bukan penjajahan doang. Kalau penjajahan ya sekedar ibaratnya demi harta ataupun yaudah sekedar kita kuasain daerahnya. Ini lebih daripada penjajahan. Apa kira-kira? Membantai. Lebih lagi. Apa? Genosida. Ya kayak sini. Apa genosida? Itu pembantaian. Lebih tepatnya membumi hanguskan. Jadi isi. Jadi misalkan ada satu desa ada 10 orang, ini kita genosida satu desa itu. Ya kita habisin semuanya sampai rata. Nah itu yang terjadi di Palestina. Itu yang dilakukan oleh Israel. Jadi Israel ini, kenapa sih Israel pengen nguasain? Nah menurut kepercayaan Israel yang beragama Yahudi, nanti di tanah Palestina itu akan datang, gak tahu namanya mungkin. Sebenarnya ini Dajjal datang di situ untuk menempati itu. Jadi Israel ini memuskan untuk membuat tempat istirahatan atau tempat istanya di situ. Nah jadi yang terjadi di sana ada pelecehan, pembunuhan, segala macam. Nah, mungkin kalau lihat di videonya anak kecil kakinya remuk, sisa kepala doang, segala macam lah. Ngelihatnya juga kadang-kadang ngeri. Nah itu yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Nah terus apa sih sikap kita? Sikap kita gimana? Sedih. Apa sekedar sedih doang? Komen free Palestina. Gitu doang cukup. Peduli. Bisa. Banyak sih sebenarnya harusnya kita lakukan ya, membela satu sisi yang mungkin banyak yang diajak sama netizen memboikot satu sisi. Nah yang sebenarnya mau diambil dari sini ialah kisah inspirasi dari orang-orang Palestina yang pantang menyerah itu. Iya Sat ya? Ya, insyaallah. Nah mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Ustadz Jaka Tuan Marah. Pada Ustadz Jaka saya persilakan. Kalau ada wah kursi begini lagi. Ini pegang sini. Udah gini ya. Udah gini aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita tetap ngoceh gitu ya. Ngopi cerdas cari berkah. Ya, kita akan terus ngoceh, terus kita akan terus speak up kalau bahasa anak mudanya sekarang ya. Speak up tuh ya bicara terus ya. Remaja kita, pemuda melek gitu. Ya, melek atau melek ya. Buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran kita bahwa mungkin di sini kita masih bisa ngopi, ya kan? Masih bisa main futsal, ya, masih bisa main bola, ya kan? Masih bisa ketemu orang tua tiap hari, insya Allah. Masih bisa kongko-kongko, bercanda-bercanda sama teman, gitu ya. Tapi di belahan dunia sana, kan gitu ya. Saudara-saudara kita tiap hari dihujani peluru. Kita kan berhujan air ya, hujan air. Nah, saudara kita di sana hujan peluru, ya hampir tiap saat, tiap waktu. Entah tidur nggak di ruang AC yang nyaman begini, mungkin di balik reruntuhan, ya kan, di balik bau mesiu, bau darah, ya, bau ya bangkai, mohon maaf. Mungkin ada hewan yang terbunuh dan seterusnya gitu. Apalagi ada sahabatnya, ada orang tuanya, ada adiknya, ada ibunya, ada kakaknya yang juga mungkin pada saat yang sama di samping dia kemudian sudah lebih dulu berlumuran darah meninggalkan
dirinya kan gitu ya. Jadi, itu bayangan yang terjadi di Palestina gitu. Jadi bayangan itu sebagaimana mungkin kalau teman-teman pernah baca sejarah, Indonesia kan merdeka karena ada pejuang-pejuangnya kan, ya. Ada Bung Tomo yang teriak takbir di Surabaya ya, Allahu Akbar, itu Bung Tomo tuh, ya. Ada Jenderal Sudirman yang sampai dipandu, ditandu ya, ditandu oleh pasukannya karena dia ya sudah tetap ingin bersama pasukannya untuk mengusir penjajah gitu. Ada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat ya, daerah Sumatera sana. Ada imam di Ponorogo ya, di Jawa Tengah, Semarang ya, Jawa gitu. Makanya sekarang ada universitas di Ponorogo kan gitu ya. Ada Sultan Hasanuddin di Sulawesi ya, makanya bandara Sulawesi namanya Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tuh ya, di sana. Jadi dari nama pahlawan. Jadi bayangannya bahwa dulu nenek moyang pendahulu ya, mungkin ada buyut kita, ada kakek kita yang di atasnya dan seterusnya, itu mereka dulu menderita gitu ya. Ini cerita nenek saya nih ya, ketika penjajahan terjadi gitu, itu begitu ada sirine nih, sirine gitu ya kata nenek saya nih. Terus orang Indonesia dibodohin, jadi bikin goa nih di bawah nih, di perkampungan masyarakat, terus dibikin goa gitu, bikin goa ke bawah tanah gitu. Jadi ketika ada sirine semuanya harus masuk ke goa, karena kalau enggak ditembakin. Memang dirampok saya. Ya di berondong tembakan gitu. Memang ada tembakan, der gitu kan. Ada sirine, nah takut kan masyarakat, terus masuk ke goa. Nah di atas itu mereka udah pakai apa namanya truk dan segala macam, ngambilin hasil bumi, ya, rempah-rempah dan segala macam, gitu, dirampok, ya, seperti itu bayangannya gitu. Nah seandainya Tuanku Imam Bonjol, seandainya tadi Pangeran Diponegoro, seandainya Bung Tomo, ya, seandainya Cut Nyadin di Aceh, ya, seandainya Sultan Hasanuddin tidak ada atau diam, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Indonesia, dengan Nusantara ini? Merdeka nggak? Enggak. Karena mereka tidak diam kan? Mereka ngoceh terus di tengah masyarakat gitu kan, speak up terus. Kita harus lawan penjajah. Sampai pendiri NU, Nahdlatul Ulama, makanya kebangkitan ulama kan, Syekh Hasyim Asy'ari namanya, beliau sampai mengumandangkan resolusi jihad, ya, resolusi jihad kepada masyarakat lawan penjajah. Ya, jadi semuanya nggak diem gitu, semuanya speak up, semuanya ngomong, semuanya menyampaikan unek-uneknya gitu, semuanya nggak diem gitu kan, ya, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau seandainya waktu itu ya ada yang ngomong, saya Hasyim Asy'ari nggak usah ngomongin jihad lah, kita nih perut masyarakatnya masih lapar gitu kan, gitu, udah nggak usah ngomongin ngelawan penjajah lah, kita ini nggak punya senjata, mereka nih punya senjata, punya mesin, punya apa, laras panjang, punya pistol, punya segala macam gitu, kita punya apa, punya keris, punya bambu runcing ya gitu ya, ngapain gitu, udah kita nurut aja lah gitu ya. Ya sekarang pun terjadi omongan-omongan begitu gitu. Coba kalau teman-teman buka di medsos, itu banyak yang ngomongin kayak gitu. Ngapain sih kita jauh-jauh mikirin Palestina di sono gitu. Di sini aja kita udah banyak masalah. Masalah kita banyak. Iya, masalah kita banyak. Dan Palestina salah satunya kan gitu. Dan kita nggak boleh diem aja. Ya. Nah makanya sengaja nih hari ini saya pakai buka, tadi kan pakai koko, sekarang pakai kaos ini. Ini maknanya dalam ini kaos ini ya. Ya, ini luar biasa nih yang bikin kaos ya. Entah siapa nih penciptanya, tapi saya suka gitu. Ini peta Palestina ya, yang merah ini. Terus ini ya kan? Ini bom nih, misil ini. Jadi bayangkan Palestina dihujani gitu, dihujani bom. Itu maksud makna dari peta gambar ini ya. Dihujani bom tiap saat, tiap waktu gitu, dari berbagai penjuru.
ya oleh Yahudi laknatullah alaihi itu, Israel ya. Orang bilang Israel. Nah, berikutnya setelah ini memerah, ini membara ya, istilahnya membara api, ada darah di sini makanya merah ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini bahasa Arab di bawahnya nih. Ainal muslimun. Di mana kaum muslimin? Gitu. Ya. Ini maknanya dalam banget nih. Jadi ainal, di mana kaum muslimin? Di mana? Di mana remaja Islam? Di mana pemuda Islam? Di mana pahlawan-pahlawan kaum muslimin gitu. Ya. Seperti itu. Nah, beberapa baru ini Prabowo ngikutin konferensi tingkat tinggi tuh. Ada pernyataan yang bagus sebetulnya. Jadi dia bilang, "Lah kita mau gimana nolong Palestina sementara kaum muslimin itu ribut dengan kaum muslimin." Gitu. Ya kan? Pemimpin muslim ribut dulu, pernah ada perang Iran dan Irak tuh. Iran muslim, Irak muslim. Tapi di belakangnya ada kapitalisme sama sosialisme. Ya, kalau bicara sejarah dunia, di Iran didukung Amerika, Irak didukung Uni Soviet, Rusia dulu. Ribut, kita diadu domba gitu. Ya kalau pemimpin muslim yang masih bisa diadu domba, ya kita gimana mau nolong saudara kita gitu. Itu pernyataannya dalam sebenarnya. Tinggal solusinya. Terus setelah ini ada Prabowo apa dong setelah ini? Kita kan gitu ya. Nggak cukup mengkritik bahwa pemimpin ini nggak boleh ribut terus gimana kita gitu. Ya. Makanya kita terus ngecek. Baru nanti kita akan tahu bagaimana jalan pikirannya, solusi yang tepat untuk kaum muslimin pada saat ini gitu. Ini makna mendalam. Begitu juga ini peci saya, ini peci bukan sembarang peci. Itu peci Aceh. Ini peci dari Aceh ini. Ini maknanya dalam juga. Jadi Aceh itu salah satu negeri ya di Indonesia ini yang dalam sejarahnya nggak pernah kena dikendalikan oleh penjajah gitu. Karena apa? Tadi ada panggilan ini Ainal Muslimun gitu. Jadi pada saat Aceh mau dijajah dan kemudian dari negeri-negeri di pulau lain ya di Jawa, di Sulawesi sudah kena pengaruh dari penjajahan. Nah, Aceh kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan. Dari siapa? Nah, gitu kan gitu. Dari pemimpin kaum muslimin yang disebut dengan khalifah. Jadi surat-surat bukti ya, jejak khilafah di antara salah satunya di Aceh itu ada bukti secara historis bahwa ada komunikasi tulisan ya dari negeri kaum muslimin dari Aceh ini ke pusat pemerintahan khilafah khalifah pada saat itu, dan kemudian diberikanlah bantuan senjata, bantuan pasukan dari pusat khilafah pada saat itu. Bayangkan itu ya. Jadi nggak bisa lepas tuh. Ya, negeri kaum muslimin itu nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas ya. Jadi sejarah itu nggak bisa lepas. Ya. Aceh sebagai negeri, salah satunya Samudra Pasai yang terkenal ya, Samudra Pasai di sana itu sebagai samudra yang tangguh, yang sampai detik-detik ya penjajah Belanda pun Jepang itu nggak berhasil menaklukkan Samudra Pasai di Aceh gitu. Ya. Akibat karena tadi ada pertolongan dari kaum muslimin gitu, pertolongan dari pemimpin Islam pada saat itu. Ya, itu yang terjadi. Nah, hari ini kita akan lebih fokus pada bagaimana kita mengambil inspirasi dari Palestina ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Jundi gitu, bahwa kita ingin mengambil pelajaran ketangguhan ya. Udah puluhan tahun dari sejak khususnya 47 ya, sejak Israel mendeklarasikan berdiri di sini di peta ini ya. Ini tadinya petanya ini semuanya Palestina nih, negeri kaum muslimin, tiba-tiba dikerat terus, dipotong terus ibarat kue. Palestina sekarang makin dikit. Kaum muslimin cuma ada di Gaza, kemudian di tepi barat ya, sama di Al-Aqsa itu. Ya, di Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, komplek Al-Aqsa itu. Jadi tinggal tiga titik aja tuh. Tadinya seluruh yang sekarang diduduki, dirampok, dijarah oleh Yahudi laknatullah tadi, oleh Israel tadi, itu semuanya tadinya tanah kaum muslimin. Ya. Kemudian dirampok sama si Yahudi ini.
kita ingin mengambil pelajaran ketangguhan nih. Palestina menjadi inspirasi bagi dunia bagi kita. Pertama adalah belajar di Palestina, mereka terus tetap bersyukur ya. Apapun yang terjadi di sekeliling mereka gitu. Ya. Mereka tetap bersyukur, hanya kepada Allah mereka meminta pertolongan, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi selalu bersyukur. Ya. Kemudian saling menguatkan ya. Jadi ya di antara pemuda di sana ya, apalagi yang mau dipilih gitu. Ya mereka harus saling bahu membahu, saling menguatkan gitu. Nggak bisa lu cemen lu. Enggak, ini semuanya menjadi pejuang untuk kemudian walaupun hanya dengan segenggam batu ya gitu ya. Makanya ada istilah pasukan intifadah di sana. Intifadah itu artinya pasukan yang memang dia hanya menggunakan batu untuk menyerang musuh gitu. Dulu orang melecehkan, nyinyir gitu, ngapain batu lawan tank ya, kok apa fungsinya gitu. Jadi itulah kuasa Allah. Kalau ente nih misalnya, saya lagi mau nyerang apa nih? Teman ya. Misalkan gitu ya, tiba-tiba dari sini Bang Ilyas terus lemparin batu terus ke saya gitu. Kan jadi kurang fokus ya. Walaupun saya punya senjata terus ditimpukin gitu pakai batu kecil. Kan jadi mau nembak juga jadi susah gitu. Itu secara teorinya ya. Jadi ada tetap fungsi dari batu itu dilemparin gitu. Jadi belum lagi kalau kena kepalanya bisa bocor juga kan. Istilahnya gitu. Jadi pasukan intifada itu hanya dengan batu. Jadi ingat pasukan gajah kalah dengan burung ababil ya, dilempar batu. Walaupun batunya dari Allah, dari neraka itu, batu hitam yang kemudian dilemparkan membakar si gajah pasukan ababil itu kan. Kisahnya seperti itu. Nah kemudian ya tadi ada kelembutan kasih sayang di sana, anak-anak kecil, ada videonya itu anak kecil bayi lagi di balik reruntuhan batu ya, terus matanya kelihatan gini lagi. Dia tertimpa reruntuhan, si bayi itu mungkin umur belum setahun lah itu ya. Wajahnya masih inosen gitu kan, masih wajah tanpa dosa gitu, masih kecil banget. Dia di balik reruntuhan dia melihat gini gitu. Ya kan? Ya itu harus ya, siapapun nggak peduli itu anak siapa, kalau memang udah di balik reruntuhan ya pasti ditolong, kasih sayangnya harus tinggi gitu. Kita kan kalau di jalan kita mikir nih ada yang jatuh, bukan saudara gua gitu kan. Enggak. Kalau nolong aja gitu. Dalam makna ada namanya motivasi amal ya, kimatul amal bahasa Arabnya. Jadi motivasi amal itu ada 4. Ya, ada himahwiyah, jadi motivasi hanya benar hanya untuk kepada Allah kayak sholat ya, habis jaga sholat, puasa gitu kan. Kita hanya berharap ruhiyah aja gitu. Terus kita puasa, saya puasa ini pengen kaya raya gitu. Dengan sholat ini saya pengen punya Pajero gitu. Nyambung nggak? Sholat ya sholat. Gitu. Nanti kalau orang sholat harus dapat Pajero, nanti orang begitu udah sholat berkali-kali nggak dapat Pajero, ngapain gue sholat tuh gitu. Ya kan? Nggak ada urusan. Ya. Sholat ruhiyah, puasa. Itu mendekatkan nafsiyah kepada Allah Subhanahu itu qimah ruhiyah. Kedua, ada namanya qimah insaniyah tadi, apa namanya, kita nolong orang. Kalau nolong orang jangan mikir gua kalau nolong dia kira-kira nanti kalau gua susah dia nolong saya nggak gitu konsepnya gitu. Kita nolong aja, jangan berpikir kalau gua nolong siapa tahu suatu saat kalau gua susah dia nolong saya, itu nggak boleh ya. Nolong aja, insaniyah itu ya. Jadi ini perpaduan dua ini nih, ini bisa, itu batasnya bisa tipis, sepersekian detik bisa rubah tuh motivasinya. Misalnya nih, ini ceritanya web nih lagi di Palestina misalnya gitu ya. Tiba-tiba di Palestina ada sungai misalnya, tiba-tiba ada orang tenggelam nih.
wah tolong gitu ya kalau bahasa, tapi pakai bahasa Arab ya. Terus, ya kan? Terus apa yang kita pikirin? Jangan dulu mikir, ini kira-kira orang Yahudi bukan gitu ya. Jangan. Gitu. Kan di Palestina ceritanya nih. Ini kira-kira orang Yahudi, nggak mau. Siapa tahu orang Yahudi, ngapain gua tolong? Enggak. Jangan dulu berpikir itu siapa, pokoknya kita tolong. Nah, begitu diangkat, ya kan ternyata Benyamin Netanyahu, gitu kan. Pemimpin si Yahudi Lanatullah, pemimpin Israel saat ini si Benyamin Netanyahu itu, si biang keroknya sekarang penjajahan si Yahudi itu Israel. Maka pada sepersekian detik kemudian, maka motifnya berubah jadi kimah ruhiyah tadi. Dalam dada kita, dalam pikiran kita, oh ini musuh Allah. Maka pada saat itu kita harus bunuh kalau perlu. Udah, tadinya mau ditolong kita injak aja, lelepin lagi sekalian. Lu Benyamin Netanyahu kan gitu. Tadinya kan kita mau tolong nih. Ya begitu Benyamin Netanyahu, kalau perlu nih kita ambil kayu ya kan gitu, putus sekalian gitu. Ya kan? Gitu, itu ruhiyah gitu. Tadinya kan kita dapat 2 pahala itu. Niat awal kita mau insaniah, kemanusiaan, kita udah dapat pahala tuh. Tapi begitu kemudian diangkat ternyata pemimpin Yahudi yang biang teror itu, maka pada saat yang sama kita berpahala kita bunuh dia gitu. Di sana ya, di Palestina. Gitu. Itu kita harus paham di timah ini. Ya. Kaum muslimin kan campur aduk. Ya kita muslim itu harus ramah, muslim itu harus damai. Iya, pada saat yang sama nanti ada namanya ini yang satu dua ya, timah ruhiyah, timah insaniyah, ketiga timah akhlakiyah. Ya, akhlakiyah itu berakhlak baik. Kita tuh harus berakhlak baik. Kita kalau jualan nih, nanti jualan suatu saat mungkin ada yang jadi penjual, pedagang gitu, saudagar atau pebisnis, kita kan jualan tuh. Jualan tuh kita, akhlak kita memang harus baik. Akhlak senyum gitu kan, penjual kan senyum ya, biar senang pembelinya gitu. Senyum itu bukan karena pengen laku gitu. Ya, pengen dibeli. Bukan, wah kalau dengan senyum saya senyumnya lebar banget, gua laku banget nih. Enggak ada hubungan. Kalau dalam teori marketing itu ada 3-3-5. 3 cm ke kanan, bibir 3 cm ke kiri, selama 5 detik senyum. Kayak gini nih. Tuh dari 3-5. Ah, itu teorinya marketing itu ada. Di perusahaan tuh diajarin cara senyum. Sales-sales itu ya, tenaga-tenaga penjual itu mereka diajarin senyum. Pagi-pagi itu trainingnya senyum doang. Pokoknya Anda harus senyum kepada pembeli. Agar produk kita laku keras. Sebenarnya enggak gitu konsepnya. Kalau dalam Islam ya, senyum adalah bagian dari akhlak. Senyum adalah ibadah. Senyum ya ibadah aja gitu. Enggak ada hubungan. Nanti kalau orang kemudian senyum dikaitkan dengan jumlah omset penjualan, maka ketika pada saat hari itu dia senyum, sehari tiba-tiba nggak laku satu pun, terus ngapain gua senyum, besok gua wajahnya ganti, wajahnya jadi bete gitu kan. Enggak gitu. Senyumnya ibadah gitu. Mau laku muka agak senyum akhlak gitu. Kan gitu. Ya. Yang dinilai adalah kita, akhlak kita, gitu. Bukan respon orang lain ke kita gitu. Kok pembelinya jadi nggak jadi sih beli ngapain gua berakhlak baik, kan kesannya gitu. Nggak gitu konsep Islam ya, akhlak berakhlak baik, jujur ya jujur gitu. Seperti itu. Ini kimah akhlakiyah. Yang terakhir kimah madiyah. Ada 4 hidup ini berputar-putar di 4 ini aja. Coba perhatikan hidup kita. Terakhir kimah madiyah. Kimah madiyah itu materi. Kita jualan harus dapat untung, duit. Enggak karena jual sesuatu sama gitu. Jual beli gitu ya. Jualan nih. Ya kan? Terus Pis berapa harganya, Pis? Misalnya beli jualan aqua gitu ya. Ya belinya 2.000. Nah, untungnya 500, dijual 500. Terus katanya, "Pis gua lu udah jual 1.800 aja, lu rugi 200 enggak apa-apa lah kan." Atau jual 2.000 aja lah sesuai harga beli. Kira-kira iya deh, sahabat mah iya deh. Nggak salah, jual beli nggak boleh, walaupun dia sahabat kita harus dapat untung tetap gitu. Nggak boleh karena nah kan lu udah temenan sama gue, masa lu ngambil untung sama gue sih, yang kayak gitu. Konsepnya tetap harus kimah madiyah tuh harus dapat. Dalam hidup ini kita ya kerja sama orang misalnya, kita kerja suatu saat kita digaji, kamu kerja sehari 8 jam ya, digaji sehari 200.000 gitu. Ya kan, atau 240.000 lah biar gampang, 24 jam kan. 8 jam kali 20.000, 160.000 lah, sejamnya 20.000 gitu. Ya, misalnya.
160.000 sehari gitu, digaji. Ya, tiba-tiba udah 8 jam kerja nih, tiba-tiba sama bos dibilang, "Lu tambahin waktu sampai jam maghrib ya," gitu. "Tolong gua deh. Lu kan udah lama kenal sama gua," gitu, kata bosnya. "Ya deh." Terus nggak ditambahin apa-apa gitu. Salah. Bukan karena udah kenal, udah sahabat terus kita nggak mikir. Terus pas kita, "Bos, ya gua kan udah lewat waktu, ya harusnya ada lembur lah." Tambahin lembur gitu, sejam 30.000 lah jadi. Tambahin minimal 50.000 lah sampai maghrib. "Wah, lu hitung-hitungan banget sih sama gua," kata bosnya. Ya enggak. Kalau kerja ya kerja gitu maksudnya. Akarnya jelas kalau dalam Islam. Qimah madiyah tadi. Kita harus mendapatkan materi sesuai dengan keringat kita gitu. Nggak masalah gitu. Jangan, "Ah, lu matre banget lu. Apa-apa dihitung duit." Enggak. Memang kerja emang mencari duit kan gitu. Cari penghasilan gitu. Ini kadang campur aduk dalam hidup ini. Tadi gara-gara teman, "Alhamdulillah, masa gua udah lama, masa ngambil untung?" Ya enggak, jual beli memang ngambil untung gitu. Nah ini jangan campur aduk antara persahabatan baik nggak? Baik. Berakhlak baik sama sahabat kan iya, gitu. Senyum iya gitu. Tapi pas jual beli ya hitung-hitungannya harus jelas, harus ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya ngapain jual beli kan gitu. Allah juga menghalalkan kan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal. Jual beli itu artinya kita ngambil untung gitu. Ya kan? Nggak boleh gara-gara kita sahabatan terus kita nggak ngambil untung, ya salah. Konsep tadi 4 ini nggak masuk. Motivasi amalnya harus dapat. Gitu. Jadi ya sahabat-sahabat gitu ya. Kalau ada masalah akad muamalah ya berarti ada masalah, tanggung dosa masing-masing gitu. Bukan karena udah sahabatan terus nggak dosa lah, sahabat sendiri ditipu sahabat sendiri. Ya tetap dosa yang nipunya gitu loh. Yang membuat temannya jadi kesel atau apa ya, dia tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitanya sabar, kita dapat pahala 2 kali. Nolong teman kita yang akhirnya walaupun kita akhirnya mungkin ditipu. Yang kedua, kita pahala sabar kita gitu. Kalau dari sabar kita doakan yang terbaik, dapat pahala 2 kali. Kan gitu. Jadi ruhiyahnya yang akhirnya muncul gitu, bukan lagi jual belinya, muamalahnya kadang. Ya karena muamalahnya udah kisruh nih, misalnya udah konflik nih walaupun sama temen gitu. Tapi ya sudah, Allah uji kita dengan cara seperti itu. Ya udah, baliknya qimah jual belinya, madiyahnya udah nggak dapat nih. Ya udah balik ke qimah ruhiyah kita. Ya udah, kita sabar, kita ikhlas gitu. Nanti ya perhitungannya dengan Allah aja kan gitu. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal ini harus dipahami. Di dalam hidup ini kita apa coba? Yang keluar dari 4 ini kira-kira ada nggak? Coba ada nggak amal kita yang keluar dari 4 ini? Qimah ruhiyah, tadi ibadah ma'adah khusus kepada Allah. Yang itu pahalanya jual belinya dengan Allah lah, kalau bahasa kita pakai bahasa jual beli. Yang kedua ada qimah insaniyah, tolong menolong, itu nggak ada nilai jual, nggak ada nilai beli gitu kalau tolong menolong ya. Jangan harapan di balik itu gitu. Kalau insaniyah gitu, ya nolong aja gitu. Jangan ada bahasa gini nih, itu udah sering nolong sama teman, tiba-tiba susah, kita susah ya kan? Terus tiba-tiba kita susah minta balik ke dia nolong gitu, terus dia bilang, "Aduh, saya lagi mepet gitu nih, nggak ada duit gitu." Terus kita bilang, "Ah, lu selama ini gua tolong, lu kemarin selama ini gua kan tolong." Gitu. Itu nggak boleh bahasa muncul begitu. Artinya kita pada saat menolong itu berharap sesuatu, nggak boleh. Misalnya itu ya menolong aja. Jangan hanya Allah gitu yang akan membalas gitu udah. Kalau bahasa di kitanya gotong royong lah gitu ya. Ya udah, bantu aja, jangan berharap lebih gitu, jangan berharap sesuatu di balik itu. Ya semuanya hanya Allah yang tahu kan di balik pertolongan itu, ataupun ketika kita minta bantuan dia nolong kita, jangan berpikir apa selama ini dia merasa nggak ditolong sama saya. Jangan juga berpikir nolong aja. Jangan berpikir harapan balik ya. Ya contoh lah, saudara kita di Palestina, mereka kan saling tolong kan. Ada tadi bom tiba-tiba reruntuhan terus orang ngambil kan, siapa aja kemudian digotong gitu ya, mayit gitu, ada mayit bayi, ada mayit anak-anak kan diambil aja gitu, nggak berpikir ini kira-kira anak siapa ya gitu kan. Enggak, tolong aja deh. Ya seandainya kalau pemuda Palestina hitung-hitungan
ya habis mereka gitu maksudnya, nggak bisa hidup terus. Tapi mereka saling menguatkan, saling sabar, saling dan tangguh luar biasa kan gitu ya. Dibombardir setahun ini, udah setahun lebih dibombardir, masih hidup ya saudara kita di Palestina, di Gaza, luar biasa kan tangguh ya. Nah ini ada berita ya, news ya, fakta ya, menyebut hidayah anak-anak muda Amerika saat ini mempelajari Al-Quran karena melihat ketangguhan iman orang Palestina. Ya. Jadi keteguhan iman orang Palestina di tengah agresi ya, tadi genosida Israel yang menewaskan lebih dari 13.000 orang ya, membuat banyak anak muda tertarik membaca Al-Quran. Itu efeknya. Jadi pemuda Amerika dalam berita ini dikatakan, oh luar biasa ya, ada apa sih di pemuda Palestina udah 13.000 bergeletakan itu, bergelimangan darah ya, korban akibat keganasan dan kebrutalan Israel Yahudi laknatullah alaihi itu, mereka kok masih tetap bertahan di situ, nggak kabur gitu. Ya kan bisa aja eksodus, udah pergi aja, tinggalin aja dah, udahlah kita nyerah aja kan gitu. Ngapain kita kalau kayak gini kan gitu. Enggak. Tapi karena iman yang tangguh itu membuat orang lain kagum, terharu dan seterusnya mereka mau belajar Al-Quran. Oh, ini karena ada Al-Quran. Al-Quran kan mujizat ya. Ya kan? Mujizat satu-satunya yang hanya bisa kita lihat saat ini Al-Quran. Mujizat para nabi ya, yang tersisa saat ini ya, Nabi Khataman Nabi Mursalin ya, nabi yang terakhir. Al-Quran kan kita nggak bisa lagi lihat tongkat Nabi Musa kan? Kita nggak bisa lihat lagi Nabi Sulaiman gimana punya kelebihan berbicara dengan hewan-hewanan kan gitu ya. Dia bicara dengan semut. Jadi waktu Nabi Sulaiman mau lewat itu, pasukannya, bala tentaranya, tiba-tiba Nabi Sulaiman bilang, berhenti. Ini semut lagi mau lewat katanya di perjalanan kita gitu. Ya karena dia dengar pembicaraan semut. Waduh, ini di atas kita itu lagi ada pasukan, kalau kita keinjak gimana gitu kan gitu. Nabi Sulaiman tahu, akhirnya berhenti dulu. Biar semutnya pada lewat dulu, itu iring-iringan semut gitu ya istilahnya. Kan kecil banget ya, apalagi di tanah gurun pasir gitu, nggak kelihatan itu semut. Tapi oleh Nabi Sulaiman ketahuan gitu, dari percakapan mereka gitu. Ya. Itu, tapi kita nggak bisa lagi mengetahui mujizat Nabi Sulaiman saat ini. Ya. Tongkat menjadi ularnya Nabi Musa kan gitu ya. Tongkatnya dipukul begini, kemudian laut membelah kan. Ya ketika pasukan Firaun ya mengejar Nabi Musa itu kan udah luar biasa ya. Sono laut, sini pasukan musuh di belakang. Gitu ya. Pilihannya nggak ada selamat-selamatnya deh gitu. Depan laut, belakang pasukan udah jumlahnya udah tinggal, kalau tombak tinggal ditombak aja, kalau panah tinggal panah aja gitu. Nabi Musa dan pengikutnya gitu ya. Coba itu keimanan yang di puncak seolah puncak putus asa kan gitu ya. Ini gimana nih perjuangan ini, kalau ikut Nabi Musa kita habis ini, sono tenggelam, kesini dihajar pasukan musuh kan gitu. Tapi apa kata Allah, pukulkan tongkat itu. Coba ente kalau tiba-tiba nih, jangan inilah, tiba-tiba dikejar sama apa ya, anjing pencuri ya. Ente atau kalau tawuran contohnya nggak benar ya, begal begal nih, 2 motor nih, ente sendirian nih kan, begal ini, sebuah samurai, motor lu gua ambil lu gitu. Tiba-tiba pas di ujung jalan buntu, tiba-tiba di sono sungai gitu, aduh gimana nih kan, sungai ya kan, sono dia udah ngejar dulu kira-kira, terus tiba-tiba ada bisikan dari jam-jam, pukul, gitu ya. Atau di telepon, jam ini gua dikejar, kata si jam-jam, pukulin aja lu tongkat lu ke motor. Kayak nggak? Apainnya nggak tahu, pokoknya pukulin aja. Udah kondisi panik, masih nelpon sahabat gua, yang nomor terakhir di telepon, jam. Gua lagi kejar begal ini di depan sungai, belakang lu gimana nih? Udah pukulin aja pulpen lu ke motor gitu. Kira-kira ente stres gitu. Apa hubungannya pukulin pulpen? Nggak nyambung. Kata Nabi Musa juga gitu. Kata Allah pukulin tongkat. Ini dikejar musuh, di depan
ada laut gitu kan, terus disuruh mukul tongkat kan nggak nyambung ya. Yang nyuruhnya Allah masa nggak mau? Nah gitu, itu kuncinya kan gitu. Keyakinan sama Allah gitu. Ya. Kalau Allah udah suruh sesuatu, jalanin. Kalau Allah nyuruh ente sholat, kan gitu. Nggak usah banyak. Apa sih gini-gini gitu ya? Apa sih gitu ya? Subuh-subuh orang lain masih tidur enak, terus kita suruh dua rakaat gitu kan, suruh sholat. Ngapain sih? Gitu. Pagi-pagi udah begini-begini sih. Kan nggak nyambung ya. Gue sih pengennya banyak duit, ngapain sih begini gitu. Gitu. Kalau mikirnya gitu kan. Tapi kalau udah Allah nyuruh ya yakin gitu loh, pasti ada keberkahan di situ. Terus tiba-tiba nanti Ramadan anak lapar, ngapain sih gue tiap hari juga udah lapar gitu, sudah puasa kan, gitu ya. Nambah lagi, bikin perut lagi, segala macam. Kalau udah Allah nyuruh, jalanin gitu, lakuin gitu. Nggak usah, ini kenapa ini? Nabi Musa aja udah, kalau dipikir pakai logika, kok suruh mukul tongkat sih? Dijalanin enggak. Begitu nurut kan sama Allah, tiba-tiba lautnya membelahkan gitu ya, gitu kan. Ya itu kan dijalanin dulu, nggak banyak nanya dulu sama Allah gitu. Ngapain sih Allah gua harus mengguli tongkat gitu? Yakin aja kalau Allah nyuruh sesuatu pasti baik buat manusia, buat kita apalagi muslim kan gitu. Jalanin gitu. Kalau nyuruh sholat, kalau nyuruh puasa, Allah suruh berjuang kayak gini, ngaji anak muda yang enakan nongkrong, enakan motor-motoran kan gitu. Apalagi malam minggu begini kan, bonceng cewek kan asik banget gitu kayaknya gitu. Gitu kan. Tapi Allah larang, jangan kan gitu. Kan gitu. Nabi Musa contohnya itu, contoh terbaik. Akhirnya selamat kan karena ikut Allah kan. Pukul belah lautnya dia dengan pengikutnya lewat. Begitu udah sampai di ujung, kata Allah, pukulkan lagi tongkatmu. Pukul terus, wah ini pasukan musuh udah dapat ini. Begitu udah lewat, air lautnya nutup lagi, tenggelam semua musuhnya kan. Jadi bagi Allah gampang untuk ngancurin Yahudi Lanatullah, gampang. Yang sulit itu bagaimana kita nih yang hidup ya, kita yang sekarang menjalani Allah yang Allah pengen gitu, yang Allah gitu, ya kan? Seperti itu. Ini yang kemudian saat ini ya para remaja ya masyarakat itu bagaimana sih yang Allah mau terhadap Palestina kan? Bagaimana sih yang Allah mau terhadap saudara-saudara kita di sana kan? Ini banyak kisah ya tadi, keteguhan iman rakyat Palestina bikin banyak bule ya orang-orang Barat tertarik pada Islam. Ya, ini fakta-fakta ya bagaimana orang-orang bule ya yang nggak berkerudung, yang masih yang begini-begini, tapi mereka tadi mengungkapkan hal-hal yang luar biasa ya. Ini kata-katanya kalau itu nggak tertulis ya. Kalau di sini jelas sih di laptop saya. Yang kalian Pecah ya? Cuma aja bisa. Hah? Oh, dijelasin di sini bisa nggak? Taruh. Ini ada burung. Maksudnya Oh, ininya kayak ini ya, apa? Saya enggak. Udah tuh jelas banget. jelas sih nggak? Jelas kan? Oh, Yang kanan tuh ini. kalau di ini ya di full screen ya. Ini belum full screen ya. Apa pakai kacamata? Ini baru mantap. Kata-kata bunga nih. Jika yang terjadi di Gaza adalah sebuah kampanye untuk menjadikan bangsa-bangsa jadi Islam, maka itu akan terjadi. Ini kata si orang Barat ini. Jadi Allah itu sebenarnya menjaga Palestina, menjaga Gaza itu untuk menjadi kampanye terbesar. Kata salah seorang imam di sana, kata orang Palestina sebenarnya mereka mengatakan, kami tidak mati, yang mati itu kalian. Jadi pemuda-pemuda Palestina yang syahid, bagi mereka itu hidup. Yang mati itu kalian, kata. Pemimpin-pemimpin Muslim khususnya yang mati, nggak ada suaranya, nggak ada pasukan dikirim. Gimana? Gitu kan. Dan yang lebih heroik lagi, ada seorang imam masjid khotib Jumat, ini Jumatan nih. Jadi ada khotib Jumat naik ke mimbar. Kan kita kalau Jumatan nih
ya mungkin setengah jam ya kan, dari mulai khotib naik mimbar ya kan, terus kemudian ceramah terus sholat, itu rata-rata setengah jam. Itu ada jumatan tercepat di Gaza, khotib naik mimbar terus dia hanya berkata nggak sampai 5 menit, dia bilang jika puluhan ribu kaum muslimin, pemuda, masyarakat, ya, ibu-ibu, anak-anak, puluhan ribu meninggal ya, syahid, puluhan ribu kan, itu tidak bisa membuka mata kaum muslimin, bisa menyadarkan kaum muslimin dunia ini, apalagi kata-kata saya, kata dia. Itu nggak sih? Jika puluhan ribu korban ya, genosid oleh Yahudi itu, laknatullah alaih, oleh si biang kerok Israel itu, perlu bukti apa lagi gitu loh, perlu ngomong apa lagi gitu. Saya udah gak, omongan saya itu udah gak bakalan didengar kata khatib ini, gitu. Karena puluhan ribu aja nggak bisa membuat kaum muslimin seluruh dunia ini sadar bahwa Palestina itu butuh pertolongan gitu. Maka oleh karena itu kata dia, maka saya tutup ceramah ini, wassalamualaikum, ayo kita dirikan sholat. Langsung sholat 2 rakaat, sebagaimana sholat Jumat. Jadi ngomongnya nggak sampai 5 menit, cuma ngomong gitu doang. Jika puluhan ribu kaum muslimin di Palestina, di Gaza, tidak membuat kalian sadar, wahai kaum muslimin ya, tadi ainal muslimun ini, yang ada kaum muslimin yang ada di Indonesia, kaum muslimin yang ada di Malaysia, kaum muslimin yang ada di mana lagi? Yang lain di Timur Tengah sana, yang berbatasan Palestina aja, jangan jauh-jauh ya, Arab Saudi, ya, Mesir, Turki berbatasannya dengan laut kalau Turki. Tapi yang darat itu Suriah, ya, kemudian Yordania, ya, Yaman, ya, Mesir, bahkan itu ada Rafah itu, apa namanya, benteng Rafah itu di Mesir, ya, yang dibangun tinggi-tinggi beton itu oleh pemerintahan Mesir akibat tekanan dari Amerika dan sekutunya dan PBB dan seterusnya, harus mendirikan beton pembatas antara negeri kaum muslimin Palestina dengan Mesir, ya. Jadi itu khatib Jumat tercepat, nggak sampai 5 menit, ya, karena kata-katanya mendalam. Jadi butuh omongan apa lagi kalian, gitu. Dari saya sebagai khatib Jumat, ngapain saya ngomong banyak-banyak gitu. Itu lihat aja tuh puluhan ribu kaum muslimin sudah dibantai, kalian kok diam aja gitu, intinya gitu. Ya, ini yang terjadi. Nah, escape. Oh gitu. Itu udah ya, harusnya langsung bisa, enggak? Gitu. Ini maksudnya agak error. Udah sampai situ dulu nih, nggak apa-apa. Kalau jam berapa ini? Nah terakhir apa namanya? Apa namanya? Tadi banyak, udah 10. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari ketangguhan Palestina. Dan terakhir, kalau di sana tadi dihujani, ini kan masalah ya, Palestina kan masalah bagi kaum muslimin. Jadi di sana dihujani peluru. Nah kalau di Indonesia ini masalah yang baru-baru ini lagi rame, kita dihujani pajak. PPN, tahu kan lagi rame nih PPN 12%, pasti di medsos lagi rame ya. PPN 12% itu pajak pertambahan nilai. Itu ini bisa paham, biar paham nih teman-teman remaja juga harus pick up nih. Apa maksud dari PPN 12% ini? Jadi kalau kita beli ciki 1000, itu 120 peraknya masuk pajak. Kalau kemarin 11% 110 perak. Sekarang naik jadi sudah akan kecil kan, cuma naik 10 perak. Kesannya kecil ya, tapi kalau seandainya semua barang naik 12%, bisa dibayangin. Ya, ente nggak cuma ciki, minuman, ente naik mobil, spare part mobil naik, spare part motor naik gitu loh. Naik barengan kira-kira jadi mahal gak tuh? Mahal. Nanti tadinya bakwan 5.003, mungkin nanti jadi 5.002 gitu loh. 2.500 bakwan itu satunya. Karena minyak gorengnya naik. Di bakwan ada apa aja? Terigu naik, ada lagi apa? Di bakwan ada apa lagi? Sayuran kol naik, ada wortel,
Aja. Ada gas kan harus digoreng pakai gas ya, kan gitu. Tukang gas juga, tukang antar galon gas juga ini sama, semuanya naik gitu kan. Jadi semuanya menggerek naik gitu loh. Jadi kalau di jadi saya bahasa saya, kalau di Palestina dihujani bom, kita dihujani pajak. Ya. Susah nggak? Sama-sama susah. Di sana susah, hidupnya di sini juga susah. Jadi sama-sama susah. Siapa yang bikin susah kan pertanyaannya gitu. Siapa sih yang bikin susah Palestina sama bikin susah Indonesia gitu dan negeri-negeri lain gitu. Kan gitu. Siapa yang bikin susah? Biang keroknya siapa nih? Apa nih kan gitu. Nah, kita harus tahu. Nah, Palestina inspirasi bahwa Palestina udah berpuluh-puluh tahun nggak kelar-kelar itu urusan. Karena tadi kita punya pemahaman itu mah urusan bangsa Palestina, kita mau bangsa Indonesia. Nah, ada rasa kebangsaan yang salah gitu. Bahwa kita tanah ini ya, orang kita lahir di sini, ya kita cinta dong Indonesia, kan kita lahir di Indonesia kan gitu ya. Wajar. Rasulullah juga pada saat dia hijrah ini ada rasa bahwa dia rindu Mekah, kalau kita istilahnya mudik lah gitu ya. Pengen sekali-kali pulang kampung ke kampung sendiri. Nggak tahu dia kampungnya di mana nih. Lahirnya di mana ini? Bekasi di Malang, di Cianjur ya lahirnya. Bekasi. Ya kan gitu. Kan gitu. Kalau aneh asli Sumedang. Ada sih anak yang lahir Sumedang dia. Kalau kakaknya enggak, adik-adiknya ada yang lahir di Sulawesi, ada yang di Bekasi sini. Jadi dia kalau pengen liburan ke sono, ke Sumedang ya, ke Bandung, pengen ke arah sono. Nah, lahirnya di sono. Tanah airnya di sono, jadi ada rasa rindu kampung di sono. Bahasa kasarnya urang aing sia gitu ya. Gitu ya, aduh itu bahasa kasar Sunda. Jadi ada rasa kangen pada tanah air itu wajar, itu manusiawi. Tapi kalau itu menjadi landasan, menjadi konsep hidup kita bahwa kita ini, wah ini harus membesarkan suku kita dan segala macam, ya rasa itu muncul dibanding dengan keimanan kita ya jadi berantakan kayak sekarang. Itu urusan Palestina, ini urusan Indonesia nggak ada. Kalau udah persoalan tuh ya persoalan bersama. Kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh kita. Kalau tubuh kita ada yang sakit kan kita merasakan sakit harusnya. Ya. Jadi paham nih ya. Di sono dihujani peluru, kita dihujani pajak mulai tahun depan. Dan akhirnya di Patok Palu misalnya. Ya, seperti itu. Kita dihujani pajak. Dan yang lucu, ada program katanya gini, ini sekarang lagi ada meme-meme banyak nih, quote-quote ya, status caption gitu di medsos. Katanya, iya sih makan gizi gratis. Jadi ente kan anak sekolah ini nanti makan gizi gratis. Ya, tapi ya maksudnya jalan. Jadi makan orang tua di sekolah, orang tua semua masyarakat ini dipajakin, dinaikin. Jadi sebenarnya makan siang gratis dari kita itu, ngerti kan sudah. Dari bapaknya sebenarnya yang dinaikin pajaknya gitu loh. Ente dapat makan siang gratis, sebenarnya saya yang udah bayar pajak orang tua masing-masing ente nih. Ente makan siang gratis di sekolah, tapi hidup kita dipajakin naik gitu. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya duit dari orang tua itu bukan gratis itu, gitu ya, ngerti nggak? Sampai ada hal begitu gitu. Lucu kan jadinya gitu. Ibarat kata gini, ini jadi soalnya dititipin doang nih. Ini gratis ya, Pak? Ya kan, gratis. Gratis ini harganya 10.000 nih gratis ya kan? 10.000. Pas keluar parkir bayar 10.000. Gitu. Iya. Tapi aneh pas ini gratis nih dari sekolah nih. Tapi tiba-tiba pihak sekolah dan pemerintah ke aneh datang gitu. Pak, Bapak harga pajak PBB naik, ya kan? Ya kan? Orang kan berarti satu. Semua. Terus nanti apa keluar beli bensin naik, ya kan? Tiba-tiba ban motor kempes ganti ban naik. Di jumlah harga ban naik, bensin naik, segala macam naik. Tiba-tiba di jumlah itu 10.000 itu seperti bukan gratis gitu. Jadi bukan gratis, pinter kan? Pinter liciknya kan gitu loh maksudnya. Ya pemerintah pinter liciknya kan.
gratis nih, padahal di sini diambilin dari belakang gitu loh, ngerti gak? Nih seolah-olah gratis padahal duitnya dari kita juga gitu, dari rakyat juga, dari masyarakat juga, dari orang tua kita juga gitu loh. Ya, nggak kreatif gitu. Kebaca gitu loh, kebaca mainnya kebaca, kalau bahasa ini mainnya kebaca lu gitu. Easy, man. Kan gitu, kebaca lu mainnya lu, bilang aja gratis, lu naikin pajak, ya sama aja duit gua juga kata masyarakat, gitu. Ya, itu yang terjadi. Wah ini ngomong gini nanti keras nih kan, gitu. Nggak apa-apa, kita harus speak up, kan gitu. Anis. Ya, ini bukan persoalan. Jokowi. Ngapain? Jokowi lagi. Ya, ya, begitu. Jadi itu gambarannya. Biar kita apa sih nih ribut-ribut PPN 12%, cuma 12%, cuman iya tapi efeknya itu kalau semuanya naik gitu. Nggak sampai akhirnya semuanya jadi mahal. Semuanya jadi ya sampo itu yang sehari-hari pakai sampo, pakai sabun ya. Dia nggak pakai sabun. Kemana? Semua kebutuhan sehari naik semua, odolnya ya kan gitu. Itu mah apa nasi beras ya naik. Petani juga kan begitu dia mau beli canggul, canggulnya harganya naik. Begitu dia mau beli pupuk, pupuknya naik. Begitu dia mau beli bibit padi gitu, bibit tanamannya naik. Ya, pas dia mau jual gabahnya, ketika dijual gabah keringnya, dijual ke Bulog atau kemana, naik juga. Gitu. Dia pas apa namanya ibu taninya mau bikin ikan asin, makanya ikan asin petani rata-rata. Ikan asinnya naik juga gitu, ya kan? Naik semua gitu. Ya kan? Kalau itu terjadi ya, yang walaupun ada bahasa-bahasa ini katanya PPN-nya hanya untuk barang mewah dan seterusnya. Lah barang mewah yang beli siapa? Yang beli pengusaha, yang beli pejabat. Lah pengusahanya emang nggak punya pabrik. Lah kalau dia dimahalin beli sesuatu barang mewah dia, misalnya dia beli mobil, dia beli barang-barang lux dia di kebutuhannya gitu. Lah kan dia juga lah, gue jadi lebih mahal beli barang. Ya dia kan punya pabrik. Dia barang aja dinaikin sama dia. Ini logikanya bener-bener kita dibodohin banget gitu. Katanya, oh enggak ini PPN hanya untuk barang-barang mewah katanya. Lah ya barang mewah siapa yang beli? Ya pengusaha. Lah pengusaha kan punya pabrik. Seluruh pabrik kan punya pengusaha-pengusaha yang punya barang mewah itu. Jadi tinggal lah gua daripada gua pakai duit gua sendiri barang mewah naik ya udah gua naikin harga barang gua di pabrik. Gitu. Karyawannya gajinya karena susah gajinya nanti kita turunin. Yang susah siapa? Masyarakat lagi. Buruh pabrik lagi yang susah gitu. Ya si bosnya mah ya dia mah gak ada urusan mau dinaikin barang mewah terserah lu, gua naikin harga barang gua, harga jual pabrik gua kan gitu. Semua pabrik makanan, pabrik minuman, pabrik alat-alat logistik, alat-alat apa rumah tangga, gayung, ember apa semua dinaikin aja sama pengusahanya. Karena apa? Karena gua beli barang-barang kebutuhan gua yang mewah dinaikin sama pemerintah misalnya kan gitu. Ya itu logika-logika yang absurd sebenarnya. Akhirnya semuanya naik. Walaupun terakhir direvisi, enggak yang naiknya cuma barang mewah. Iya, barang mewah yang beli siapa? Gitu. Ya yang jual siapa? Jadi ya kadang kita hidup ini akhirnya akan merasa nanti teman-teman ya mungkin sekarang karena masih sekolah misalnya belum terlalu terasa. Tapi nanti kalau sudah lulus sekolah, yang kerja atau yang kuliah mulai kerja susah gitu. Bapak kita di PHK misalnya kan gitu dan segala macam mulai itu terasa bener ya kata Ustadz waktu di Moce begini baru terasa nih. Makanya kita jangan diam, kita harus terus berjuang nih biar sistem hidup kita lebih baik gitu. Ya kalau pakai Islam nih kan Islam tadi dari Allah, sebagaimana tongkat Nabi Musa kan dari Allah. Selamat kan Nabi Musa selamat. Kalau kita pengen selamat kayak Nabi Musa dan pengikutnya, ya kita harus ikut sama Allah gitu. Allah di mana? Ya Allah nurunin Quran, ya kita ikutin Quran. Isi Quran apa, kata Quran apa, kata hadis apa, ya itu ikut di situ gitu. Ya. Itulah inspirasi terbaik dari Palestina. Mereka memegang teguh terus Al-Quran. Ya kalau Al-Quran nggak mereka pegang, mereka udah nyerah. Mereka udah tinggalkan Palestina. Ya. Tapi karena mereka memegang Quran, memegang bahwa jihad itu, syahid itu adalah hidup mulia, ya. Iskari mana umum syahidan ya, hidup mulia atau mati syahid, pilihan cuma dua,
hidup mulia terus berjuang, atau kalau ketika ketembak kebom ya syahid udah. Kan itu cita-cita tertinggi, ketemu bidadari langsung ya di surga. Itu tiket, kalau ibarat konser ya, itu tiket gratis masuk konser surga ya. Jannatul Firdaus gitu. Ya langsung nonton konser seorang bidadari ya di surga. Gitu. Nah, kita belum ada kesempatan. Nah, karena kita jauh dari Palestina, kita terus berjuang di sini. Peduli ya. Kemarin berapa orang ada ikut yang peduli aksi Palestina ya, berapa orang ikut di mobil ya. Semua. Gitu, gitu beberapa. Itu bagian dari rasa peduli kita, paling tidak kita speak up gitu. Paling tidak kita ngomong. Sehingga kemarin kita hadir ke Monas, hadir ke sampai ke Matraman, kita aksi ya. Minimal Tugu Monas tuh jadi saksi. Oh iya, kata Tugu Monas, oh saya pernah lihat web melewati Monas kan gitu ya, untuk peduli Palestina. Ngomong nanti Tugu Monas itu jadi saksi kan gitu ya. Saksi atas peduli kita ya, peduli bahwa Palestina itu saudara kita gitu. Palestina itu adalah kita, ya kan gitu. Bukan siapa-siapa. Itu contoh. Ya, sampai di situ dulu. Mungkin ada diskusi, ada apa namanya? Pertanyaan boleh ya. Ya, gitu. Bang Juli, ya. Please. Pimpin lagi diskusi. Please. Maksa lagi orang. Dia kayak pertanyaan. Please. Nggak pernah kita ngelas. Enggak, nanya enggak? Kalau belum tentang ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Bebas. Bebas aja. Lagi jadi. Ayo sekolah kan, mulai. Singkat saja paham. Kan saya lagi di sekolah ya, sholat jamaah. Saya kurang 1 rakaat. Saya kan sholat lagi tuh. Terus di belakang saya ditepuk. Oh, Terus saya boleh langsung jadi imam gitu. iya nggak apa-apa. Sholat Jumat. Enggak, Sholat Jumat. Oh, saya kira Karena sholat. sholat Jumat. Enggak, ada sholat Jumat yang masbuk juga kadang. Ada yang Jauh lah. ketinggalan. Walaupun itu nggak Jadi sempurna. gini sholat. ya, contohnya kan sholat udah selesai tapi ternyata kata gue lupa satu. Enggak, Bukan. saya ketinggalan 1. Oh, masbuk tinggal satu. Apa belum lagi itu Ada sampai orang, apa? ada orang saya nampak saya gitu. Iya. Itu usil kali. Enggak. Nah, itu saya jadi. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut aja ente sholat. Saya langsung jadi imam gitu. Ya maksudnya ya kan dia nempuk sendiri kan? Sendiri apa berdua yang nempuknya? Sendiri. Sendiri udah ente sholat aja terus, nanti dia ngikutin nggak apa-apa. Jangan lu kok ngikutin gua sih gitu kan. Nah, jangan malah jadi batal sholatnya. Malah jadi batal sholatnya kan. Ya udah sholat aja gitu saja. Nggak usah juga dalam hati terus niatnya apa ya kalau ditepuk gini? Enggak, lanjut aja sholat gitu sudah. Ya dia ingin dapat pahala berjamaah gitu. Ya. Tanya jadi imam, iya jadi imam. Paling kan nanti sama ente suaranya dikencengin biar enggak. Kalau sholatnya sholat jahar. Kalau sholat Allah jahar pasti ya. ada. Kalau akbarnya, jadi biar pas Kalau akbarnya. Gitu. Ya kalau dia nempuk tuh Jangan sholat. sampai ente pas kalau akbarnya pelan pas ini yang di belakang nih, ini kapan takbirnya gitu ya. Ah, iya. Pas sujud ya, ternyata pas sujud. Begitu ente udah salam pulang kayak gini, kok belum udah pulang keluar gitu ya. Kerasin suaranya, takbirnya kerasin. Gitu. Jangan apaan sih nempuk-nempuk gitu. Sholat aja terus sholat gitu. Kalau nempuknya ini. Kejawab berarti. Terus kadang gini, kadang yang nempuknya ada 2 nih. Ini kadang yang saya temui nih ya, kadang yang nempuk 2. Terus yang 2-nya tetap berdiri di kanan dua-duanya tuh. Ada tuh. Dia nggak paham. Harusnya kan nempuk. Ini contoh deh, contohin aja deh biar gampang. Misalkan sholat sendiri dulu. Nah, sini. Yang kayak gini kan. Terus saya kepol kan, gini kan. Ya udah lanjut aja kita. Sampingnya. Dia di kanan sini. Kalau di kiri, Kalau sendiri dari 2. kalau di kiri salah dia. Di kanan ya. Jadi segitiga. Kalau perempuan nanti kita punya istri atau punya adik perempuan sholat dengan dia berjamaah. Nah, kalau perempuan di kiri kita, adik perempuan kita, kakak perempuan atau ibu, ya. Kita jadi imamnya ibu sebelah kiri. Kalau adik laki-laki, adik laki-laki Bapak, imamin bapak. kanan. Tapi kalau berdua nih, jangan berdua. Kalau ini udah paham ya, kalau gini.
mau buat tinggi banget web, tiba-tiba kan di situ kan gini nih, ini kan ini dua-duanya nggak paham nih. yang ngikutin anehnya ini lagi sholat sendiri itu si tepuk ikuti terus baris gua gini kan gini kan lu geser sini kan nggak mungkin kan kita dorong dia ke belakang kan ini misalnya di sini nih ya udah kita nih sebagai imamnya kita harus ngerti karena tapi jangan lebih 3 kali ya. Nah udah kita sembari ya pas mau zuhur harus bisa di sini jadi di depan dia yang belakang ikut maju dia jangan kejar gua ngerti nggak? Nah ini kalau berdua kan di kanan kita tuh, tarik ke sana biar dia pas di tengah-tengah mereka gitu berdua. Ya jalan gitu. Tapi jangan gitu. jalan maling Gini aja. Nah, 3 hari, maksimal 3 hari lah gitu. Karena ada imam mazhab yang membatalkan kalau ada gerakan lebih dari 3 kali. Termasuk ketika apa? Garuk gitu ya. Aduh, ini gatal lagi ada nyamuk habis gigit ya. 1 2. Nah, kalau ada imam mazhab yang pengikut Syafi'i itu harus maksimal 3 kali. Kalau ada yang keempat, ini udah batal salatnya. Ada yang memahami gitu. Gerakan 3 kali ya di luar salat gitu. Garuk, termasuk garuk. Kalau baru minum punggung gini ya. 1 2 udah garuk nggak karuan lah gitu. Ya tahan dulu sabar gitu. Paling nggak sampai 5 menit nahan garuk ya gitu kan. oke ada lagi selain materi nggak apa-apa kayak web tadi tuh. Apa-apa. Jadi kan kalau misalkan ada apa sih nggak paham Masalah fikih, masalah apa aja, Macam- sholat, masalah apa lagi masalah asal jangan PR teknik mesin aja nggak bisa saya. Nah, kalau bersin gimana sih Hah? bersin Bersih maksudnya? ya kan saya bersin Oh lagi sholat. iya masa Nat? Oh bersin. bersin kan misalkan lagi sholat bersin tuh gitu Lebih dari 3 kali. Iya. Maksudnya. Kayaknya baru deh bersin lebih Bersin kan di luar kendali kita kalau ini. Bukan sengaja. Nggak bisa disengaja kalau bersin kan? Bukan di luar kendali. disodok gitu bersin Kecuali ada kalau di gini nih paman saya bisa. Nah itu kan nggak mungkin sholat kita biar bersin kan. Gitu. Kalau gua tak dulu. Ada paman saya tuh jago dia bikin bersin tanda petik ya maksudnya. Mungkin karena udah gatal-gatal dikit di hidungnya tuh mungkin biar nggak terlalu lama ya menuju bersinnya dia digini nih biasanya. Dan selalu dia berhasil gitu. Mungkin udah agak gatal hidungnya gitu. Udah mau bersin. Nah kalau ditunggu kan agak lama tuh. Nah biar cepet dia gini. Bersin terus cepet gitu. Biar cepet keluar enaknya gitu kan bersin enak ya? Enak nggak bersin? Enak nggak? Kalau mau Enak. bersin. Nah, makanya kan nyebutnya alhamdulillah kalau bersin karena enak banget. Gitu enak banget tuh bersin. Ya kalau udah bersihnya lebih 3 kali flu biasanya. Bukan bersin enak lagi flu itu. Ya. Bersin. ada lagi tiga ada Tapi ya nanti bersin kalau keras nanti bisa campur buang angin di belakang gitu ya. Ada. ciripit Ada itu. Haji wah udah tali itu sholatnya batal langsung itu. Ada kan bersinnya bahkan ada keluar pipis aja sampai keluar pipis bersin sampai keluar pipis itu ada. Iya, ada. Aduh, web. ada lagi nih Lagi tuh acong Ini kamu. ganti ada apa ya habis Firman ada apa jadi duit Bis, nanya bis. habis nggak ada pertanyaan Kira-kira yang bikin bingung bis. ya ya insya Allah itu aja yang kita bahas tadi. Ada sedikit Quran itu udah mati ya udah matiin enggak hah? Oh nanti dulu ntar dulu ini
Oh udah matiin. Oh udah lah, udah matiin. Udah juga. Saya matiin. Ya udah ini udah mati. Nyala lagi nggak? Kamu Udah. Udah nggak apa-apa. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita sebagai pemuda remaja muslim terus mengasah dua hal, pola pikir kita, sudut pandang berpikir kita ya. Karena orang tuh berubah karena pola pikirnya. Kalau pola pikirnya masih terkurung di apa istilah peribahasa tuh, di tempurung kelapa ya. Jadi ada penelitian, ada kisah. Jadi ada apa? Katak yang ditutup pakai tempurung kelapa kan kecil ya. Tempurung kelapa tahu ya? Gini kan. Padahal lo namanya katak tuh kalau loncatannya tinggi ya. Ya kan dari sini bisa gitu, bahkan ada yang bisa sampai ke tembok kan. Tapi suatu saat si katak ini ditutup pakai tempurung kelapa berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Tapi dikasih makan. Nah, setelah dibuka tempurung kelapanya, itu katak dia cuma loncat gini-gini doang. Gitu. Iya, jadi nggak bisa lagi loncat tinggi gitu. Loncat. Ya, artinya apa? Potensinya ditahan gitu oleh kungkungan tadi kan. Lompatannya ya karena diasuh atau dipola seperti itu gitu. Nah, kita selama ini mungkin kita pola pikir kita dicekoki ya istilahnya. Dibentuk dalam lingkungan kita yang ya tadi kita hanya peduli pada urusan kita aja. Kita peduli hanya urusan perut kita aja gitu. Ya. Hanya sekedar ya kehidupannya siklusnya gitu doang. Ente sekarang anak nih, SMP SMA lah ya, anak. Pagi makan, dikasih makan gitu sama orang tua. Pergi sekolah. Terus selama 3 tahun nanti lulus. Orang tua masih kerja juga tuh. Terus ente cari kerja mungkin 2 tahun 3 tahun udah dirasa cukup punya bekal, kata orang tua nikah cari istri ya kan, kerja tuh sepagi bangun ya kan, makan, ke toilet ya kan, buang air ya kan pagi-pagi kadang pergi kerja, nanti di tempat kerja ya ketemu istirahat siang jam 12 jam 1 di pabrik atau di kantor, makan siang, makan lagi tuh urusannya. Kerja lagi sampai jam 4 sore pulang ke rumah makan lagi tuh. Nanti ya kalau sholat, kalau bilang maghrib bisa, setelah itu tidur. Kan punya istri terus punya anak kan, kalau dikaruniai anak gitu, nanti ente seperti bapak ente sekarang ngempanin anak, maksudnya nafkahi anak ya kalau bahasa ngempannya, masih makan anak, makan kan urusannya terus gitu. Anaknya gede disekolahin sama ente terus gitu, siklusnya gitu dong. Terus apa gitu ya kan, cuman gitu doang gitu doang kan gitu kan. Nah ya kita pola pikirnya harus berubah, bahwa kita hidup ini nggak cuma makan gitu ya, nggak cuma cari makan gitu. Hidup ini kita harus berpikir bagaimana kita bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya lingkungan sekitar kita ya remaja sekedar jadi muazin di masjid itu bermanfaat gitu, sederhana aja. Ente dikenal sebagai anak remaja yang bisa azan gitu ya di masjid dekat rumah gitu, itu udah luar biasa gitu kan. Ada manfaat lebih di lingkungan kita gitu, karena nggak mudah ya. Ente bisa azan tapi belum tentu kalau azan depan orang banyak kan. Gemeter itu. Tapi kalau nggak dilatih nggak bisa gitu. Ya dibiasakan, harus dicoba gitu. Mungkin awalnya gemeter azan ya kan, karena biasa azan sendiri. Kalau azan sendiri di rumah bisa, wah lantang, Allahu Akbar kan gitu ya, sendiri di kamar gitu, lancar. Tapi begitu nanti udah pegang mic ya kan, mic bisa jadi begini, loh kok begini sih, pegang begini lagi. Ada itu jadi ya gitu. Saya ngalamin juga masalahnya gitu loh. Begini sih mic gitu. Gempa bumi lagi. Mau azan kok jadi begini. Karena di belakang nih udah banyak jemaah yang lain, bapak-bapak, anak-anak gitu ya, segala macam. Kayaknya orang lain semuanya ngelihat kita padahal mah kagak gitu sebetulnya. Enggak juga gitu. Masih ada nanti di santri. Kayak gitu ya kan. Ya Allahu Akbar
jadi getar gitu ya azannya gitu ya kan, jadi getar gitu azannya kan, yang tadi di rumah kok bisa lantang kok jadi getar sih gitu. Itu biasa dalam hidup ini, ada grogi gitu ya, ada canggung, itu biasa itu, dan itu harus dilatih gitu. Tadi pola pikir kita berpikir bahwa itu bisa dilatih gitu, bahwa kita bisa ya kan gitu ya. Itu jadi pola pikir kita harus dirubah. Kita hidup ini nggak cuma cari makan ya. Ada hal yang lebih mulia dari sekedar cari makan gitu kan ya. Kita harus bisa merubah pola pikir kita nih, bahwa kita nih, tadi kita punya saudara kita yang lagi susah ya, di Palestina atau di sekeliling kita, tetangga, teman kita ya, saudara kita dan seterusnya. Ini yang harus kita berpikir, kita menjadi apa, kalau bahasa kerennya itu agent of change ya. Jadi agen perubahan gitu, bukan partai perubahan. Agen perubahan, agen kita menjadi pemuda-pemuda yang kita siap berubah kalau yang lebih baik gitu ya. Seperti itu ya. Kalau enggak ya kita kegilas zaman, kegilas teknologi, kegilas budaya yang bukan Islami gitu. Bentar lagi nih Januari tahun baru, gitu ya. Nyetel kembang apa? Kembang api, ya kan? Tahun baru kan? Dia nggak, nonton bareng gini, terus apinya ada pacarnya kan gitu ya. Yang dia marah udah darir gitu, udah tengah malam, terus ya check in hotel kan gitu ya. Terus nanti tahun baru itu grafiknya itu penjualan kondom meningkat. Artinya apa? Artinya pre-sex bebas meningkat kan gitu. Coba bayangin itu. Tahun baru yang itu tahun baru siapa sih sebenarnya? Barat kan. Tahun baru Islam apa? Bulan apa? Muharram kan, bukan Januari. Januari ini Masehi, makanya disebutnya Masehi. Bukan tahun baru kita. Dalam hadis dikata man asbaha sorry. Apa? Kalau itu bangun di pagi. Nah, man tasabah. Jadi barang siapa yang tasabuh itu menyerupai. Kalau tadi man asbaha wala minam, siapa yang bangun di pagi hari, itu nyambung juga sebenarnya dengan pembahasan kita saat ini. Man asbaha walam yahtam bi umril muslimin apalisa minum. Barang siapa yang bangun di pagi hari tidak mikirin urusan kaum muslimin termasuk Palestina, maka kata Rasulullah nih, bukan golonganku. Bayangin. Jadi bayangin ente di akhirat, di padang mahsyar ketika dihisab Allah, terus Rasulullah nggak ngakuin ente, kan sedih ya. Ini hadisnya nih, man asbaha, barang siapa yang bangun di pagi hari cuma ngurusin perutnya doang gitu ya. Ibarat kata dia nggak mikirin tadi lingkungan, dia nggak mikirin saudaranya, maka tak bukan golongan. Menyambung dengan hadis ini terkait dengan tahun baru. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Barang siapa yang bertasabuh, menyerupai kaum orang lain ya, kaum barat ini kan barat, kebiasaan barat, hura-hura tahun baru ya, apalagi ditambah tadi dengan hura-hura musik, apalagi dengan diakhiri dengan pergaulan bebas dan segala macam, itu bukan budaya Islam ya. Ini hadisnya tegas ini, barang siapa yang menyerupai. Bahkan saya sedih nih, saya kemarin ke toko apa ya, saya lupa, pas ke Palembang, saya kemarin terbang ke Palembang, pas pulangnya di bandara saya makan pempek, itu pas muslim kan. Palembang kan mayoritas muslim, Melayu kan. Si penjaga tokonya itu pakai topi kupluk yang apa, Sinterklas itu, Santa Claus itu ya, yang warna merah putih itu ya, ngasih kado ya, istilahnya gitu ya, budaya Kristen kan. Itu saya sedih banget gitu, maksudnya ngapain gitu loh, ngapain gitu ngikutin. Nah itu cuma topi doang kan gitu, itu cuma topi doang, apa sih, nggak merubah. Saya tetap sholat, ini kan cuma topi doang, saya kan tetap sholat gitu ya kan, cuma topi doang gitu bahasanya gitu kan. Nah kalau gitu dibalik, kalau gitu mau nggak dia misalnya pergi ke Ka'bah, orang muslim ya, pergi ke Ka'bah tapi harus syahadat dulu, mau nggak? Nggak mau. Karena itu tanah haram kan, nggak boleh dimasuki oleh orang kafir. Tanah haram itu, Masjidil Haram itu nggak boleh.
ada orang kafir masuk situ. Ya, harus register masuk pintu Masjidil Haram itu adalah syahadat. Gitu. Registernya. Kan ngucapin Natal kan nggak masalah, cuma ngomong doang ya. Ngucapin Natal nih tahun baru kan cuma ngucapin doang. Kalau gitu ente syahadat aja kata kita nih ke orang non muslim nih. Kalau ada yang maksa kita ngucapin Natal ya, kan cuma ngucapin doang, cuma kata-kata doang. Dan kalau kata-kata doang nih ente ikutin kata-kata saya kalau gitu. Kalau cuma kata-kata doang, ayo diikutin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau nggak ngikut? Nggak mau, kan kata-kata doang. Jadi kata-kata tuh hati-hati gitu maksudnya. Nggak cuma sekedar kata itu penuh makna. Aja ngucapin selamat Natal tuh kata-kata. Sama dengan syahadat kata-kata juga kan. Jadi hati-hati gitu. Bisa merubah akidah kita gitu. Kata-kata itu. Makanya jangan terpengaruh, itu pola pikir kita nih. Gitu. Ya, cuma ngucapin doang, cuma topi doang. Enggak doang. Itu ada pengaruh akidahnya gitu. Itu tuh melambangkan akidah tertentu gitu loh. Topi yang merah yang ada kunjir-kunjir putihnya gitu. Dipakai biasanya ente ke mall-mall pasti banyak yang pakai begituan. Tanya agamanya muslim, sedih kita. Mungkin dia dipaksa sama bosnya yang mohon maaf agamanya non muslim, dipaksa untuk gitu. Kan cuma ke sales-salesnya, ke pegawai-pegawai tokonya kan cuma topi doang. Ya harusnya kan kita balik, bos kalau cuma topi doang, nih bos pakai ini kan udah identik muslim lah ya, pakai topi yang putih yang lebih khas tuh, peci putih atau peci kayak siapa Alvis gitu, terus pakai baju koko terus pakai sarung, pakai bos ke masjid yuk gitu. Kan cuman sarung doang gitu, cuman peci doang punya ini, tapi kita masuk masjid, ngapain ke masjid? Ya tadi ngucapin sebelum masuk masjid ngucapin dulu syahadat gitu. Nggak mau saya, kan cuma kata-kata doang. Nggak mau pasti. Jadi jangan pakai doang. Ini urusan akidah ini, gitu. Ini banyak yang kecebak ke bahasa-bahasa begitu. Ente hati-hati, suatu saat mungkin ente kerja di perusahaan, ya kerja di toko, di pabrik, di perusahaan besar. Nanti tiba-tiba bos ente maksa. Udah ini untuk menghargai toleransi kita mulai tanggal 20 sampai tanggal tahun baru 10 hari kita harus pakai topi merah-merah itu putih. Santa Claus itu ya, Sinterklas lah orang bilang gitu. Dibeliin topinya mah gratis. Sama kayak trompet kebiasaan Yahudi. Ente tahun baru nggak usah nyium trompet, itu kebiasaan Yahudi. Tadi man tasabaha biqaumin bahwa minhum, nggak boleh diniatkan. Trompet itu kebiasaan Yahudi. Niup trompet itu ya kan cuma niup doang. Sama tadi gitu ya, cuma niup doang. Enggak ada benda itu, ada keterkaitan dengan ideologi tertentu benda ya. Benda sih semua benda ya netral sebetulnya. Kayu misalnya, kayu netral nggak? Netral. Tapi kalau udah kayunya dibuat salib kayunya dibuat begini kan kayu, tapi dibuat salib terus ente pasang menjadi kalung gitu, boleh nggak? Ya kan kayu doang kan? Iya kayu doangnya mah gitu. Tapi masalahnya ente bentuk ada nilai tertentu di situ, ada peradaban agama tertentu di situ. Nah itu yang nggak boleh. Benda itu menjadi haram. Gitu. Topi, tapi trompetnya mah kalau kita bukan tahun baru mau kita terampat trompet juga boleh aja gitu ya. Hari-hari biasa kita beli trompet nggak mas. Tapi kalau menjelang tahun baru untuk merayakan, bahasanya kan merayakan, beli trompet itu bisa menjadi haram gitu. Karena ente ikut tasabuh tadi, merayakan hura-hura ya kan segala macam dengan trompet itu. Dan kalau kayak ini kayak orang gila ya, itu beda waktunya apa sih? Nanteng jam 12 ya, 00.00 tuh kan, tinggal 31 Desember 23.59 tuh ditunggu-tunggu banget tuh. Nanti begitu 60, 59, 58, 57 dihitung tuh satu-satu tuh 5, 5 terus sampai nanti 10, 9, 8, 7, 6, 5 buat teto tuh gitu ya trompet. Kan ngapain kayak orang gila gitu nungguin jam doang tuh kan, tiba geser dikit dong 1 detik itu jadi 1 Januari ya, menit ke 00.01 detik gitu. Terus orang pada gembira hura-hura. Apa coba? Besok
PPN naik susah lagi kan gitu ya. Hura-hura apaan? Susah langsung disambut pajak naik di mana-mana kan gitu. Hura-hura sebentar doang gitu. Ya, kita dibodohin terus setiap tahun baru gitu. Kayak gitu doang, cuma niup trompet untuk nunggu waktu geser doang untuk 1 detik tuh, 1 menit ya dari jam 2:00 itu kayak gitu. Apa maknanya gitu? Nggak ada urusannya gitu sama kita kaum muslimin, nggak ada gitu. Tapi ya kalau kita bakar-bakar ikan di rumah atau teman-teman ya boleh-boleh aja, minimal untuk apa kerukunan guyubnya ngoceh misalnya mau makan ya nggak masalah. Tapi kalau sampai beli trompet khusus, apalagi beli petasan yang untuk ngabis-ngabisin duit kan gitu ya, untuk merayakan itu, yang mubazir jadinya, mubazir gitu, ya ngapain gitu, ya itu pola pikir, karena kita selama ini nggak tahu kalau itu adalah tadi trompet itu budaya Yahudi, ya. Apalagi trompetnya beli 1, ya kan, web niup, bagian gua dong, nah, ditiup lagi sama temannya, bawa jigong tuh nempel berapa orang tuh kan. Kalau trompetnya cuma 1, jigongnya nempel-nempel tuh. Kalau ada penyakitnya pindah-pindah dah tuh, penyakit bakterinya, virusnya, dan segala macam ya. Kan gitu. Penyakitan juga kan, gara-gara niup trompet, besok satunya batuk, besok batuk semua kan gitu. Gitu. Ya, jadi mulai paham. Ya, sama kayak misalnya candi. Candi khas apa? Agama kalau nggak Hindu, Buddha kan? Candi. Nanti hati-hati. Oh, liburan sekolah ke Candi Borobudur. Ngapain ke Candi Borobudur gitu? Tempat ibadahnya orang lain gitu, agama lain ya maksudnya. Ya kan wisata doang. Ya sama. Ke Mekah juga kan orang nganggapnya wisata religi ya. Pergi ke Ka'bah gitu. Pergi ke Ka'bah. Ya orang Hindu mana mau pergi ke Ka'bah kan? Jadi dia perginya ke India sono. Bagian nenek moyang Hindu budaya kan. Ke India kan gitu ya. Ya di Indonesia pusat terbesarnya di Candi Borobudur itu tempat ibadah. Ngapain kita ngunjungin, masukin tempat ibadahnya orang gitu kan, ngapain gitu ya. Nanti malah sejarahnya apa gitu. Kalau cuma tahu doang dari kejauhan, oh ini Borobudur ya cukup lah. Tapi kalau sampai masuk ke dalamnya, sampai segala macam sampai foto-foto, sampai gembira gitu ya. Ngapain gembira di tempat ibadah orang gitu, tempat ibadah orang gitu. Bahwa candi adalah sejarah dia lahir di Indonesia, iya kita tahu, oh ada Candi Borobudur, tahu cukup gitu. Jangan sampai kita ngikut-ngikut yang nggak jelas gitu, karena benda itu bermakna, benda itu jadi makna tadi. Jadi banyak simbol-simbol yang kadang ya masyarakat nggak paham. Ya saya sering ada muslim tuh pakai simbol kalung salib gitu ya, cuman besi doang gitu, apalagi perak atau silver ya, atau perunggu gitu kan dibikin, atau apalagi emas ya. udah laki-laki pakai emas lagi kan haram ya. Nggak boleh laki-laki pakai emas. Sekaya apapun ente suatu saat nggak boleh pakai emas laki-laki. Sutra sama emas yang nggak boleh dipakai. Itu kan benda. Ya benda yang kemudian mengandung ya pemahaman tadi peradaban dalam Islam ya. Apalagi udah emas terus dibikin salib lagi gitu ya, kena 2 kali itu urusan. Ini pemahaman kita harus mulai. Oh ini dari mana ya? Tadi dari Quran dan hadis. Ada hadisnya. Oh mantasabah bi qaumin bahwa ini barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka mereka termasuk golongan mereka gitu. Kan sedih kita kalau gara-gara cuma pakai kupluk doang tadi ya. Sinterklas itu kemudian saat kita ditanya Allah, ngapain lu pakai benda itu kan gitu. Nggak punya jawaban kita. Padahal dalam hadisnya tegas, sudah jelas Rasulullah mengatakan tadi mantasabaha, man itu kalimat siapa saja. Man itu kalimat umum. Mantasabaha, barang siapa yang bertasabuh, tasabuh itu menyerupai biqaumin suwahum maka bahwa minhum, mereka seperti golongan mereka. Jadi KTP kita muslim tapi akhirnya nanti kita dianggap sama Allah golongan mereka gitu. Ya, bukan golongan Islam lagi kan sedih. Pas dihisab nanti di padang mahsyar dikumpulin tiba-tiba kita nggak di barisan muslim gitu, di bawah panji bendera Rasulullah. Waduh, bahaya hidup kita. Udah tanda-tanda alamat ini masuk neraka ini kalau begini ya kan, nggak di barisan Rasulullah kan gitu.
Ya itu mudah-mudahan kita semakin menyadari, semakin dengan keadaan kita di sekeliling kita maupun di banyak masalah di beberapa negara yang Islam tuh minoritas ya, di apa namanya, di Uighur Cina atau di Patani ya, Patani Muslim daerah di Thailand ya, Patani namanya, suku Patani. Terus di mana lagi, di Myanmar, saudara-saudara kita di Myanmar ya, itu juga kena bantai oleh apa namanya ya, rezim Myanmar ya, yang agamanya mayoritas Buddha apa Hindu ya, yang biksu itu. Biksu kalau berkuasa ganas-ganas juga dia. Ya kan? Merasa berkuasa mayoritas gitu di Myanmar itu, di Kamboja ya istilahnya. Mereka ganas juga ketika mereka merasa mayoritas dan muslimnya minoritas. Jadi muslim itu kalau minoritas pasti kita kena bantai gitu. Kalau muslim minoritas ya dibantai terus kita. Tapi begitu kita mayoritas kita banyak mengerti bahwa Islam itu memang nggak bisa dipaksa. Islam itu nggak boleh la ikraha fid din. Kita nggak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, nggak boleh. Kita toleransi yang macam apa lagi yang kalian inginkan gitu. Ya ke orang-orang kafir itu. Muslim itu luar biasa gitu. Ya. La ikraha fid din. Kita nggak boleh maksa orang masuk agama Islam, nggak boleh dipaksa. Harus atas kesadaran sendiri orang masuk Islam, menjadi mu'alaf gitu ya. Kayak Felix misalnya gitu. Dia bukan karena diancam-ancam dia masuk Islam. Gitu. Tapi kesadaran sendirinya akhirnya dia mu'alaf. Tapi kebalikannya biasanya orang yang keluar dari Islam itu diiming-imingi harta, diiming-imingi jabatan, diiming-imingi duit ya, atau makanan, kadang cuma sekedar makanan doang, akhirnya keluar dari Islam. Ini begitu. Ya. Jadi keyakinan kita terhadap Islam ini yang membuat kita bisa selamat. Tadi keyakinan Nabi Musa dan pengikutnya gitu. Dan kita, para pendahulu kita, para sahabat, dia semuanya sangat berpegang teguh pada warisan yang telah diturunkan Rasulullah. Warisannya apa? Ya Al-Quran, hadis. Itu warisan Rasulullah yang paling berharga kepada umat ini, kepada umat Islam dari Allah melalui Rasulnya, dari Al-Quran dan hadis, dan yang ditunjukin oleh keduanya. Ada nanti belajar tentang apa, ijma sahabat dan qiyas ya. Suatu saat kita belajar apa itu ijma sahabat, kesepakatan para sahabat, apa itu qiyas ya, qiyas syar'i gitu ya. Menganalogikan sana syar'i dari dalil-dalil yang ada. Terus nanti kalau terus di sini insya Allah kita makin paham bagaimana kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih dalam Islam. Insya Allah suatu saat kita belajar ya. Jadi jangan kemana-mana, terus di ngoceh. Iklan televisinya begitu biasa ya. Iklan di radionya. Baik, itu aja. Kembali ke Bang Juni, mungkin ditutup. Silakan. Alhamdulillah selesai kajian. Mungkin disampaikan oleh Ustaz Beliau ini bermanfaat dalam hidup kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kepada Yesus. Alhamdulillah.